Kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Mereka kalau bisa masa kita bersujud, kita bodoh. Kemanusiaan. Kalau siapapun yang mau bantu, masa kita tolak. Bodoh sekali kalau kita tolak. Fix, Bapak ini sepertinya memang sudah ada, nggak tahulah. Hari ini beliau bilang, Prabowo soal bantuan asing bodoh kalau kita tolak. Saya dipilih oleh rakyat, untuk rakyat. Saya siap mati bersama rakyat. Saat gempa di Bener Meriah Aceh Tengah, saya nggak mau bersama rakyat. Oke gas, oke gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang pernyataan Prabowo yang dianggap mencela-mencele ya oleh gerombolan orang-orang dengan EQ jongkok. Beberapa waktu lalu Prabowo memang mengatakan bahwa dirinya telah menolak bantuan beberapa negara asing yang menghubunginya ya, bantuan untuk Aceh maksudnya ya, Aceh dan sekitarnya. Dan sekarang Prabowo mengatakan hal yang berbeda. Ya kurang lebih Prabowo mengatakan bahwa bodoh jika kita menolak bantuan asing ya kan. Kata netizen ya kan. Kata netizen yang kurang sesendok maksud saya. Prabowo menyatakan itu setelah dia dikatain bodoh oleh Mualim katanya. Ada aja ya. Padahal Prabowo itu ingin bilang begini loh. Dirinya menolak bantuan luar negeri itu bukan karena sombong gitu loh. Karena selama ini kan dicap sombong. Bukan karena sombong. Semua bantuan akan kami terima karena itu adalah bagian dari niat baik ya. Tetapi selama kita mampu ya menanggulanginya sendiri, ya selama itu kita tidak akan menerima bantuan tersebut. Gitu loh maksudnya ya. Jadi jangan koplak-koplak amat lah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Mereka kalau bisa masa kita bersujud, kita bodoh. Kemanusiaan. Kalau siapapun yang mau bantu, masa kita tolak. Bodoh sekali kalau kita tolak. Ya, itu adalah pernyataan siapa namanya Prabowo ya, yang dianggap oleh sebagian orang katanya mencela-mencela lah, bagaimana lah, beginilah, begitulah ya. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Kalau saya tidak mau mengomentarinya lah, karena kepanjangan nanti kalau saya komentari semuanya. Lanjut. Fix, Bapak ini sepertinya memang sudah ada, nggak tahulah. Hari ini beliau bilang, Prabowo soal bantuan asing bodoh kalau kita tolak. Sementara bulan lalu, di awal terjadinya bencana ini, Prabowo tolak bantuan asing di Sumatera. Indonesia mampu jaga harga diri, katanya. Hari ini kok tiba-tiba ngomong bodoh kalau kita tolak. Aneh ya, mungkin, nggak ngerti lah. Bapak ini memang, kalau bahasa Bataknya ini dihona bibi, dihona malamun, tak ko gaul natata. Besok beda, hari ini lain. Bingung deh. Ya, memang yang disampaikan Prabowo itu lain Pak, lain dulu lain sekarang. Tetapi maksudnya tidak seperti yang Anda bayangkan. Ketika Prabowo mengatakan tidak menolak bantuan asing ke Aceh, bukan berarti Prabowo akan menerima bantuan asing. Bukan begitu. Maksudnya itu, ya gimana sih kalau misalnya saya ya, ketika saya menolak bantuan orang lain ya kan, agar saya tidak menyakiti perasaannya, saya akan mengatakan saya menerima baik niat baik Anda begitu ya. Saya berterima kasih atas niat baik Anda.
ya kan? Nah, tetapi ya karena saat ini saya belum membutuhkan, ya saya tidak tidak menerima dulu. Bukan berarti ketika saya mengatakan saya menyambut baik niat atau bantuan Anda, bukan berarti saya menerima gitu loh. Tapi ada ujung-ujungnya tuh ada gitu loh, karena saya sudah mampu, maka saya tidak menerima dulu gitu. Ya, bukan juga karena setelah dikata-katain mu'alim, enggak ada hubungannya itu sama mu'alim itu. Lanjut. Saya dipilih oleh rakyat. Untuk rakyat, saya siap mati bersama rakyat. Saat gempa di Bener Meriah Aceh Tengah, saya nggak mau bersama rakyat. Oke gas. Orang nunggu gas, sebagian nggak dapat gas. Ya jangan gitulah. Mana ada presiden di daerah Anda banjir, kemudian presiden datang terus ikut main pelampungan begitu, pakai renang-renangan, ya enggak. Jadi konteks Anda ini menurut saya jauh api dari panggang, ya. Maksudnya siap mati demi rakyat Indonesia itu konteksnya adalah ketika ada kekuatan dari luar pihak asing yang ingin mengganggu bangsa dan negara, maka Presiden Republik Indonesia ini akan berdiri paling depan gitu loh, ya. Lanjut. Kan gue yang ngomong nih, bupatinya sendiri yang bilang. 5 muara baru, 7 muara baru, semua rumah tidak ada lagi. Tapi pusat kayaknya tutup mata. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil bilang bencana banjir 2025 lebih parah dari tsunami 2024. Hampir semua kecamatan terdampak dan ratusan ribu jiwa kena musibah. Tapi pusat kayak tutup mata, bahkan saat sinyal mati dan listrik padam, warga gak bisa memviralkan kejadian dan cuma bisa ngeliatin rumahnya hanyut dilanda bencana. Yang bener aja, rugi dong. Sedangkan kemarin nih, Seskap Teddy bilang pemerintah udah ada di hari pertama. Tapi kok ini bupatinya sampai bilang begitu? Izin. Kalau gini kan ada dua kemungkinan ya. Apa yang disampaikan sama Seskap Teddy kurang tepat, atau apa yang disampaikan udah bener tapi pelaksanaannya yang perlu dievaluasi. Nah, karena ada oknum-oknum di lapangan ini yang bikin warga dan bahkan bupati ngerasa kalau pemerintah tutup mata. Atau memang iya? Gimana coba? Pojok Satu dan Gerakan Anak Negeri membuka donasi dari kamu lewat kami untuk saudara-saudara kita di Sumatera yang masih menunggu uluran tangan. Tunggu apa lagi? Ayo kita berbakti dan saling berbagi. Lah ya itu, ya kan, bantuannya dihalang-halangi. Tapi bantuan nggak datang, protes, ya kan. Ini gimana gitu kan. Seharusnya kalau memang kalian membutuhkan bantuan, ya itu kondisikanlah ya. Tertibkan orang-orang yang selama ini bikin kacau di tengah jalan ya. Yang mengibarkan bendera sambil marah-marah, yang katanya pemerintah tidak hadir, pemerintah beginilah, begitulah. Padahal pemerintah hadir dan pemerintah itu tanggap gitu loh. Cuma saja bantuannya mungkin belum sampai karena dihadang-hadang gitu loh Pak Bupati. Coba kita tengok di sini ya. Apakah Bupati ini hadir dalam rapat bersama Prabowo ya kan? Karena Bupati lain hadir nih. Bahkan Bupati lain meminta rumah ya untuk rakyatnya yang terdampak musibah gitu loh. Bukan hanya menyalahkan saja tapi menyampaikan langsung kepada Presiden. Coba kita tengok. Kami juga mohon bantuan pertama untuk perumahan Huntap. Dari data yang kami dapatkan dari para kepala desa, jadi rumah yang hilang sebanyak 37.888 unit dan rumah yang rusak berat sebanyak 4.839 unit. Yang kedua, Bapak Presiden mohon izin, jika diperkenankan, kami juga bermohon bantuan pangan Pak Presiden untuk kelangsungan hidup masyarakat Aceh Tamiang. Kami mempunyai jumlah penduduk 313.245 jiwa. Kami sudah menghitung juga dengan Bappenas kebutuhan akan beras, telur, minyak goreng dan gula selama 6 bulan ke depan Pak Presiden. Sehingga untuk masyarakat kami pasti akan memiliki kesulitan, terutama menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Yang ketiga Bapak Presiden, kami juga bermohon ada bantuan berupa jatah hidup atau BLT kepada 111.520 kakak
kalau diperkenankan masing-masing bisa dapat 1 juta selama setahun Pak Presiden. Jadi ini bisa juga meringankan beban kami. Pak Presiden, terima kasih untuk 3 hal tersebut kami. Nah, ini lebih apa namanya ya? Dibanding dengan bupati sebelumnya, ini lebih memiliki semangat gitu lah Bupati Tami yang barusan ini. Dia menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya kepada presiden. Ya, langsung ke hadapan presiden, bukan cuma menyalahkan gitu loh. Saya nggak ngerti juga karena bupati itulah yang dulu mengatakan kami tidak mampu gitu. Terus dibalas itu sama Mualim, kalau nggak mampu mundur aja. Lanjut. Teman-teman sekalian, hari ini berada di Dusun Bidari, Desa Sijudu, Kecamatan Pantai Bidari. Kami dari kemarin sudah menempuh perjalanan dari pusat pemerintahan di ID 6 jam menuju ke Dusun Rantau Panjang. Tadi malam kita bermalam di kamp pengungsi bersama dengan warga di Dusun Rantau Panjang. Dan tadi pagi setelah sarapan pagi kita bergerak ke Dusun Bidari. Dari Dusun Rantau Panjang ke Dusun Bidari, kami tadi menempuh perjalanan 2 jam menggunakan trail dengan medan yang sangat berlumpur serta ekstrim. Tapi kita bisa tembus kemari. Sementara bantuan kami dropkan dengan perahu. Ada 2 unit perahu di bantuan yang kita bawa ke Bidari. Sementara bantuan yang kita bawa ke Dusun Tanjung Singkil. Dan juga bawa ginset kemari. Jadi semua tanaman warga, pohon pinang di sini rata dengan tanah tumbang akibat banjir. Tinggi air di sini juga setinggi pohon pinang. Dan masyarakat kita di sini berjumlah sekitar 16 kakak ya, 16 kakak atau 16 rumah. Rumahnya semua hancur dan kami sudah sampaikan kepada warga apakah mereka berkeinginan tinggal di Huntara, tetapi kebanyakan memilih untuk tunggu huntap, hunian tetap. Jadi nanti akan diberikan dana tunggu hunian 600.000 per bulan. Dan datanya untuk segera disampaikan kepada kami by name by address kepada masing-masing gesi, masing-masing kadus untuk terus bekerja. Kita juga bawa bantuan sembako, peralatan untuk membersihkan rumah, kemudian matras, ya, ginset dan juga beberapa keperluan warga lainnya. Di sini tepatnya berada di posko, tenda posko ini kita berteduh karena hujan sangat lebat. Tadi malam di sini juga hujan sangat lebat. Kita berharap air tidak lagi naik karena kondisi air sungai yang bersebelahan dengan Langkahan, Desa Bidadari Langkahan, Aceh Utara, kondisi airnya juga sangat keruh sekali. Kita perkirakan di sana masih ada longsor yang membuat arus sungai ini terhambat. Nah, kita cek tadi sudah saya minta warga untuk mengambil dokumen, mengambil video. Nanti langkah-langkah apa yang akan kami lakukan. Sekali lagi terima kasih dari pedalaman Aceh Timur, tepatnya di Dusun Bidari, Desa Sijudu, Kecamatan Pantai Bidari. Salam dari kami semua anak negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga bupati nih. Saya cuma lupa ini bupati Aceh mana? Aceh Timur kayaknya ya. Ya, Bupati Aceh Timur barusan. Dia hadir ke lokasi, memberikan bantuan. Gak seperti yang di atas tadi itu, yang menyalah-nyalakan presiden, kemudian mengatakan kami tak mampu. Aduh, dilihat dari wajahnya udah memang orang-orang yang pemalas, bisanya cukup menyalahkan orang lain ya. Dan barusan kita dengar bareng-bareng ya. Jadi banyak rakyat yang memang tidak menolak untuk tinggal di hunian sementara ya. Nah, jangan sampai nanti digiring opini, digoreng-goreng ya kan, bahwa pemerintah tidak peduli, pemerintah lambat. Banyak warga di Aceh yang tidak punya tempat tinggal, padahal mereka sudah ditawarin untuk tinggal di hunian sementara, tapi menolak ya. Jangan sampai digoreng-goreng lagi nanti ya. Ya, bagaimana menurut kalian? Lanjut, yuk. Kadang kita itu mengkritik pemerintah, tapi kita juga harus support mereka kalau kerjaannya mantep. Coba teman-teman nonton dulu video ini Huntara, hunian sementara di Aceh Tamiang. Harus gua akuin, looking really really good. Lanjutkan, semoga bisa bermanfaat.
itu contoh hunian sementaranya ya. Jadi tengok bareng-bareng ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar bagi Anda yang setuju maupun yang tidak setuju ya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.